Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuzin. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Udah lama rasanya saya nggak upload video ya, karena kesibukan di kehidupan nyata saya sehari-hari gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik dengan judul steroid ya. Mungkin di antara teman-teman sahabat udah ada yang tahu ya, mungkin udah nggak asing dengan istilah apa itu steroid kan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin baru mengenal gitu, apa sih sebenarnya steroid itu? Nah, jadi steroid itu sebenarnya adalah eh, aslinya obat ya. Jadi kategorinya adalah eh, obat kimia sintetis ya. Dan berhubung dengan steroid itu ada yang masih berhubungan dengan steroid, yaitu adalah kortikosteroid. Nah, untuk kortikosteroid ini sendiri ya biasanya itu adalah obat-obat yang digunakan sehari-hari. Nah, itu ada yang mengandung kortikosteroid, terutama obat-obat yang dikhususkan untuk anti peradangan ya. Lalu untuk anabolic steroid itu sendiri apa sih gitu kan? Karena teman-teman kadang-kadang yang baru masuk di dunia fitness, di dunia binaraga itu kan ada yang belum tahu atau belum mengenal istilah yang namanya anabolic steroid ya. Di sini saya akan jelaskan apa sih steroid itu dan fungsinya buat apa, terus manfaatnya buat apa, juga efek sampingnya buat apa. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang steroid itu memang doping, jadi steroid sudah tentu doping, tapi doping belum tentu steroid ya. Nah, steroid ini adalah obat bahan kimia anorganik ya. Jadi bisa disebut bahan kimia sintetis ya. Nah, jadi steroid ini adalah sesuatu yang bisa meniru dan mereplace hormon alami di tubuh manusia. Terutama pada pria itu adalah dia bisa mereplace dan meniru hormon testosteron ya. Nah, makanya kadang-kadang ada produk yang disebut testosteron booster. Jadi fungsi aslinya steroid itu adalah untuk digunakan dimanfaatkan dalam kondisi tertentu ya. Jadi sebenarnya obat ini adalah obat keras ya, kategori obat keras dan tidak boleh sembarangan digunakan. Lalu kenapa sih steroid ini bisa beredar luas di kalangan masyarakat ya? Maksudnya di dunia universal ya, bukan hanya di dalam negeri, tapi utamanya di luar negeri ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan kenapa sih steroid itu bisa disebut ilegal gitu kan. Tapi juga kenapa bisa disebut legal. Disebut ilegal karena sebenarnya steroid ini tidak diperuntukkan untuk kalangan umum ya. Ini khusus untuk kondisi fisik atau kebutuhan tertentu gitu kan. Nah, kenapa disebut legal? Legal itu karena mungkin ya sudah beredar luas di pasaran di dunia, mungkin di dunia binaraga ya, itu udah beredar luas dan banyak sekali atlet atau orang-orang yang menyalahgunakan si steroid tersebut ya. Nah, contoh steroid yang mungkin terkenal itu adalah jenis anabolic steroid yang umum. Mungkin ada Anadrol ya, Anavar gitu kan, Dibol. Nah, itu kan salah satu jenis-jenis dari steroid ya. Steroid juga ada dua jenis utama penerapan ya. Ada yang diminum atau oral, ada juga yang diinjek atau suntik ya, diinjeksi. Nah, jadi kita bahas bahayanya dulu ya. Apa sih bahayanya steroid itu? Nah, jadi untuk bahaya fisik ya, yang terlihat mungkin yang nampak itu bisa yang namanya kebotakan ya. Bagi pria ataupun wanita itu bisa terjadi kebotakan di rambut atau rontok si rambut tersebut.
Lalu untuk bagian organ tubuh, mungkin efek sampingnya itu adalah kerusakan organ ya. Jadi kerusakan organ ini paling fatal ya dari efek samping steroid tersebut. Mungkin bisa kerusakan hati, ginjal, bisa cancer ya, kanker hati. Nah, terus juga mungkin kalau di wanita bisa kanker ovarium juga, kanker payudara bisa. Mungkin di pria bisa apa? Kerusakan testis ya, bisa jadi. Nah, juga bisa yang namanya kerusakan jantung. Jadi selain itu ada juga bisa menghancurkan atau mengikis tulang ya. Bisa tulang belakang ataupun tendon ya, itu bisa bahaya sekali. Nah, terus ada yang efek untuk tekanan darah itu dia bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian juga diabetes. Nah, ini kenapa bisa diabetes? Jadi dengan konsumsi steroid tersebut yang menyalahi aturan atau tidak sesuai peruntukannya gitu kan, itu bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Jadi otomatis pengaturan atau peredaran darah yang harusnya stabil itu terganggu dan tersumbat oleh gula. Gula meningkat, akhirnya terjadilah yang namanya penyakit gula atau kelebihan kandungan gula di dalam darah. Terus untuk masalah kulit ya, kulit itu ketika orang-orang yang mengkonsumsi steroid itu akan mulai terlihat seperti ruam atau bintik-bintik di kulit ya, terutama di sekitar wajah gitu ya, di tangan, mungkin di leher atau di bagian dada. Nah itu kadang-kadang ruam terus jerawat ya. Nah terus juga ciri-ciri orang yang menggunakan steroid itu biasanya ya, yang saya sering temui gitu, itu ada nah yang namanya pembengkakan ya. Jadi pembengkakan di bagian wajah. Jadi di bagian wajah, terutama di pipi ya, area sekitar pipi ini ada pembengkakan yang cukup signifikan. Nah itu adalah efek dari steroid salah satunya. Kemudian yang tadi yang pernah saya bahas sebelumnya itu adalah kerusakan tendon ya. Jadi dengan steroid ibaratnya kita itu harus berlatih lebih keras, dan setelah berlatih keras otomatis yang namanya otot itu kan akan dipecah atau dirusak ya, kemudian recovery. Nah orang yang menggunakan steroid itu latihannya ternyata harus lebih keras daripada orang biasa, dan dengan kekerasnya latihan tersebut maka resiko cederanya itu akan lebih meningkat ya, lebih tinggi daripada orang yang tidak menggunakan steroid. Juga pun dengan steroid tersebut otomatis proses perusakan otot itu tidak terasa sakitnya. Jadi ketika sakit, nah sel steroid ini atau hormon sintetis ini masuk ke dalam bagian yang luka tadi, yang cedera tadi. Akhirnya menimbulkan yang namanya pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang itu salah satu ya yang paling signifikan ya, yang paling berbahaya akibat steroid itu, selain kerusakan jantung. Perlu kita ketahui ya teman-teman, sahabat semuanya, di dunia binaraga, terutama di Mr. Olympia mungkin ya, itu banyak sekali user steroid, karena memang di sana tidak semuanya natural. Contoh binaraga dunia legenda itu adalah Arnold Schwarzenegger. Beliau menggunakan steroid semenjak masuk dunia binaraga. Makanya kemarin 2 tahun lalu Arnold itu mengalami yang namanya kerusakan jantung dan operasi hingga 2 kali ya. Dan untuk penyembuhannya itu pemulihannya sangat lama ya. Sekarang sudah hampir 3 tahun berarti. Nah untuk bahaya khusus pada pria itu adalah penurunan jumlah sperma secara drastis, bahkan bisa mencapai titik 0 ya. Jadi karena si steroid ini menduplikat atau juga mereplace hormon alami dengan hormon dia sintetis, otomatis hormon alami itu bisa hilang
lama-lama bisa hilang, terkikis dan tergantikan atau terreplace oleh si steroid ini ya. Terus kerusakan pada testis, seperti yang tadi setelah saya sebutkan, testis itu bisa rusak saudara ya, teman-teman, bisa rusak. Testis itu bisa rusak, mengecil, bahkan bisa hitam atau busuk ya. Nah itu sangat bahaya sekali. Nah untuk bahaya khusus pada wanita, itu gejala pertamanya itu adalah menstruasi tidak teratur. Jadi siklus menstruasinya itu kacau ya, tidak teratur, sangat tidak teratur, tidak stabil, tidak seperti biasanya. Juga tumbuhnya bulu-bulu halus di badan ya, terutama di kumis atau jambang. Itu ketika seorang wanita menggunakan steroid, baik yang diinjek maupun di minum atau oral, itu bisa mengaktifkan hormon yang tidak seharusnya ada pada wanita. Itu hormon testosteron. Harusnya kan wanita itu kan hormonnya progesteron ya, karena dia mengonsumsi steroid. Akhirnya yang muncul adalah hormon testosteron yang bagi pria, karena steroid ini mengaktifkan dan mereplace hormon alami dengan hormon buatan atau sintetis. Kemudian untuk bahaya psikologis, pertama tuh yang sering dirasakan oleh seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan steroid itu adalah bad mood ya, atau perubahan suasana hati menjadi galau gitu ya, menjadi tidak enak gitu, tidak enak hati. Itu kenapa? Karena seperti yang tadi setelah saya sebutkan, salah satu dampak steroid itu adalah bisa menyebabkan kerusakan atau kanker hati ya, atau liver. Nah itu sangat berpengaruh terhadap hati. Bagaimana jika hati bisa merasakan sesuatu ketika dia organnya rusak atau terganggu? Kemudian untuk selanjutnya itu adalah agresivitas atau agresif ya. Jadi perilaku agresif mungkin tidak seperti orang pada umumnya. Jadi mungkin mudah marah, apalagi bisa diakibatkan oleh tekanan darah tinggi tadi. Nah itu perilakunya bisa tidak terkontrol ya. Kemudian ada yang namanya paranoid ya. Jadi paranoid ini bisa juga ditimbulkan dari steroid tersebut. Apa sih paranoid ini? Jadi paranoid itu adalah kecurigaan atau rasa ketakutan atau kekhawatiran yang tidak berdasar gitu. Jadi yang tidak wajar. Misalnya seseorang dia sudah mengunci pintu, tapi dia merasa bahwa pintu itu belum terkunci. Jadi dia akan terus bolak-balik beberapa kali untuk memastikan pintu tersebut benar-benar telah terkunci. Nah, kemudian ada depresi ya. Depresi ini salah satu akibat dari steroid tersebut. Jadi depresi itu adalah ketika seseorang sudah merasa jenuh, merasa bosan dan menyerah terhadap hidup yang dia jalani gitu. Depresi. Jadi perilaku yang menyimpang dari perilaku normal manusia. Jadi ketika hati kita sudah mencapai suasana yang tidak baik dan pemikiran kita sudah mencapai suasana yang pikiran yang tidak baik dan tidak bisa lagi berpikir normal, itu akan membuat depresi, bahkan bisa menyebabkan gangguan jiwa atau kegilaan ya. Kemudian ada halusinasi. Nah ini halusinasi itu mungkin efeknya sama dengan narkoba ya, atau obat berbahaya, obat terlarang, karena memang steroid walaupun bukan kategori narkoba, tapi dia adalah kadang disebut narkoba di dalam dunia binaraga. Nah jadi efeknya menyebabkan yang namanya halusinasi ya. Jadi halusinasi itu kadang-kadang orang tersebut tuh melihat atau mendengar atau menyaksikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, yang tidak nyata gitu. Mungkin di alam bawah sadarnya dia. Nah itu seperti efek mengkonsumsi narkoba. Sebenarnya steroid sendiri sebenarnya bisa bermanfaat bagi orang dan kondisi tertentu ya. Nah misalnya untuk penggunaan steroid yang aman adalah untuk mengatasi alergi ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah terkena alergi parah seperti mungkin eksim atau alergi debu atau alergi kucing atau alergi apa, dan tidak bisa disembuhkan oleh obat biasa, bahkan obat khusus. Nah itu kadang-kadang terpaksa ditindak atau dilakukan yang namanya injeksi steroid ya. Itu biasanya diinjeksi ya. Memang ada beberapa yang diminum, mungkin seperti dexamethasone ya.
Nah, atau juga kadang-kadang seringnya diinjeksi ya, disuntik. Nah, itu steroid, atau bisa juga kortikosteroid atau bagian kecilnya. Nah, jadi ada juga mungkin yang selain tersebut adalah penyakit asma ya. Asma ini adalah penyempitan pembuluh darah atau juga jalur nafas ya, ke jantung atau ke paru-paru. Nah, itu biasanya bisa disebut asma. Dan asma itu penyebabnya banyak ya, teman-teman. Bukan cuma dari bawaan keturunan, bisa juga memang dari faktor lingkungan atau kebiasaan pola hidup kita. Ada juga kadang-kadang orang yang pola hidupnya sehat, tapi dia ketika tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh ya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit asma, atau bahkan juga bisa menyebabkan yang namanya paru-paru basah. Nah, ada juga salah satu penyakit fatal yang kadang harus digunakan steroid, itu adalah autoimun ya. Jadi autoimun ini pada dasarnya adalah penyakit yang mungkin bisa dibilang musibah atau takdir ya, takdir buruk. Jadi autoimun ini adalah sejelek-jeleknya penyakit yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jadi autoimun ini bisa juga karena penyalahgunaan obat, atau juga karena memang faktor kecelakaan, atau faktor juga dari stres yang terlalu berat. Nah, itu bisa juga menyebabkan autoimun, atau konsumsi sesuatu yang dilarang, atau memasukkan benda ke dalam tubuh yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit autoimun ya. Autoimun itu seperti apa sih gejalanya? Nah, autoimun itu adalah imunitas yang tidak stabil, tidak sewajarnya. Mungkin orang yang biasanya normal, ketika dia terkena penyakit, maka dia akan merasakan sakit dan dia mengerti dia harus istirahat. Nah, berbeda dengan orang yang terkena autoimun, ketika dia terserang penyakit, dia tidak merasakan keseluruhan penyakit tersebut. Bahkan dia merasa tubuhnya sehat-sehat saja gitu kan. Akhirnya tubuhnya tidak kuat dan mengalami drop atau down ya. Dan itu sangat parah sekali, dan biasanya ketika sudah terkena autoimun itu sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, jalan satu-satunya itu adalah dengan injeksi steroid ya. Nah, itu adalah penerapan di dunia kedokteran yang biasa terjadi. Lalu untuk pria ada lagi ya yang lupa saya sebutkan. Dengan konsumsi steroid itu bisa mengakibatkan yang namanya kemandulan ya. Nah, kemandulan ini kenapa bisa tidak punya keturunan? Itu karena kerusakan hormon testosteron pada pria. Nah, di wanita juga bisa ya menyebabkan kemandulan akibat konsumsi steroid ini, yaitu adalah kerusakan hormon progesteron ya. Jadi apalagi di pria itu bisa merusak yang namanya testis yang tadi saya sebutkan ya. Lalu kenapa sih steroid ini masih banyak beredar di dunia olahraga, ataupun kadang-kadang orang beli sendiri ya di all shop ya. Makanya teman-teman harus hati-hati ya di dalam membeli sesuatu produk ya, apalagi utamanya suplemen fitness atau suplemen gym ya. Jadi buat kalian anak muda yang baru masuk dunia binaraga atau dunia fitness ya, itu harus lebih hati-hati lagi di dalam pemilihan suplementasi ya, karena yang namanya steroid itu sudah tentu doping, tapi tidak semua doping itu adalah steroid ya. Karena kadang-kadang buat teman-teman yang pemula yang baru masuk dunia fitness, dunia binaraga, dunia gym, nah itu kadang-kadang ditawari oleh rekannya, oleh seniornya, nih kamu coba ini deh, ototnya akan lebih bagus, lebih cepat. Nah, itu hati-hati, karena apa? Bagi kalian yang belum menikah ya, terus coba-coba menggunakan steroid, nah itu tadi salah satu faktornya itu adalah bisa mengalami kemandulan. Nah, ini paling fatal ya, bahaya sekali. Makanya banyak orang yang kadang-kadang menyesal ya di kemudian akibat konsumsi atau penggunaan steroid di dalam kehidupan dia sehari-hari. Makanya ada juga kadang-kadang ya atlet atau mungkin orang yang menggunakan steroid yang umurnya tidak panjang ya, ibaratnya tidak sampai umur manusia seharusnya gitu. Jadi kadang-kadang dia meninggal di usia muda. Nah, itu salah satu efek paling fatal dari steroid ya, karena kerusakan mungkin organ tubuhnya. Lalu cara cari suplemen atau
suplementasi untuk fitness ya, yang bagus tuh gimana sih? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini sahabat yang mau cari suplemen buat fitness ya, kita tujuannya buat apa dulu nih? Karena orang yang fitness atau melakukan aktivitas angkat beban, nah itu tujuannya adalah untuk sehat ya. Jadi semua tujuan olahraga itu adalah untuk mencapai yang disebut sehat, kondisi yang disebut sehat. Nah, sehat itu mungkin mudah bagi beberapa orang dan mungkin sulit bagi beberapa orang. Dan ketika kita berusaha untuk mencapai sehat itu pasti banyak yang harus dilalui ya. Jadi teman-teman, kita harus selalu menjaga kesehatan itu, karena sehat itu murah ketika kita masih memilikinya, dan ketika kita kehilangan sehat, nah itu untuk mencapai sehat lagi itu adalah mahal. Nah, jadi untuk fitness tadi atau gym atau binaraga atau angkat beban tadi, nah ini banyak sekali suplemen yang beredar dan kadang-kadang kita nggak tahu kandungan di dalamnya tuh seperti apa. Nah, makanya tadi saya bilang kita harus fokusnya untuk apa nih? Karena semua olahraga untuk sehat, dan adapun berotot itu adalah bonus daripada olahraga tersebut yang kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau fokus di otot atau mungkin untuk membentuk tubuh ya, untuk mencapai mungkin bentuk tubuh yang ideal, yang bagus, yang berotot gitu, mungkin sedikit lebih besar. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri, nah itu kita butuh suplementasi yang namanya mungkin whey protein atau gainer ya. Perbedaan utama dari whey protein atau gainer, nah itu adalah dari kandungan proteinnya ya. Nah, kadang-kadang whey protein atau gainer juga ada yang menggunakan protein nabati ataupun juga ada yang menggunakan protein hewani. Nah, tinggal kita punya alergi enggak nih sama si suplemen tersebut. Kalau kita nggak suka susu kambing, berarti kita ambilnya susu kedelai gitu kan, atau sebaliknya. Nah, untuk gainer, nah ini gainer ini adalah untuk menambah massa otot seluruh tubuh ya. Nah, berbeda dengan whey protein yang dikhususkan untuk menambah massa otot, tapi tidak semua seluruh tubuh itu menjadi besar ya. Nah, kalau gainer tuh lebih kompleks lagi. Nah, cuman untuk suplementasi yang bagus, saya sarankan ya, itu jangan hanya satu ya. Mungkin kita boleh pilih whey protein, tapi sebenarnya ada yang lebih sulit dicari atau diproduksi ya selain whey protein, yaitu adalah kreatin ya. Nah, kreatin ini sangat sulit sekali untuk diproduksi gitu ya. Makanya kreatin ini lebih mahal harganya daripada whey protein atau gainer. Nah, dan kreatin sendiri itu sangat penting untuk perkembangan atau percepatan penambahan massa otot ya, pertumbuhan massa otot. Dan kreatin ini bisa berfungsi mengangkut air ya ke dalam sel otot kita. Yang tadinya ototnya kecil kemudian menjadi otot basah terus besar ya. Nah, itu fungsi kreatin. Nah, juga ada kreatin itu adalah bisa menambah power ketika kita melakukan olahraga angkat beban ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, sekalipun kreatin itu baik, ada satu efek buruk yang bisa ditimbulkan dari konsumsi kreatin tersebut. Apa sih dampak buruk dari kreatin ini? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kreatin ini ketika dikonsumsi saat kita melakukan aktivitas olahraga berat atau angkat beban, nah itu bisa membuat rasa sakit itu hilang ya. Nah, jadi kadang-kadang yang pakai kreatin itu dia merasa, wah kok kita seger terus ya lagi olahraga gitu, kok nggak kerasa sakit. Nah, justru itu adalah satu hal yang bahaya dari kreatin tersebut. Memang kreatin baik, bagus, tapi ada satu bahayanya, itu ketika kita mencapai failure atau otot yang memang harusnya tidak kuat, dengan konsumsi kreatin itu menjadi tidak terasa sakit. Nah, ketika otot jantung dipaksakan di dalam reaksi bius tersebut, itu adalah bisa mengakibatkan kerusakan baik kapiler atau pembuluh darah yang lain ya, terutama di jantung tersebut. Nah, itu salah satu bahayanya kreatin. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, saya kenapa bahas suplementasi fitness juga, karena memang steroid yang saya bahas hari ini itu sangat berkaitan dengan dunia binaraga. Makanya saya mengarahkan teman-teman, yuk kita
tinggalkan steroid bagi yang sudah mengkonsumsi gitu. Kecuali memang teman-teman itu memang punya kondisi tertentu atau kondisi khusus yang memang harus dilakukan injek steroid. Biasanya itu untuk usia 50 tahun ke atas. Nah, itu biasanya memang dokter kadang menganjurkan untuk suntik steroid ya. Ada memang kondisi tertentu ya. Tapi untuk teman-teman yang masih muda, sahabat semuanya yang ibaratnya belum menikah atau mungkin sedang membentuk fokus otot tubuh ya, untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal atau yang bagus, ayo kita hindari steroid. Bagi yang sudah konsumsi, kita coba hindari. Nah, mungkin bagi yang sudah kecanduan steroid atau konsumsi yang lama, nah itu bisa ditinggalkan dengan cara rilis perlahan-lahan ya. Jadi rilis perlahan-lahan ini ibaratnya kita misalnya ya ada seseorang yang dia merokok, dia kecanduan rokok. Nah, bagaimana cara menghindari rokok tersebut? Nah, kadang-kadang caranya itu adalah kita rilis perlahan-lahan. Mungkin yang tadinya 1 hari 1 bungkus, besoknya dikurangi 1 batang, terus besoknya lagi 2 hari kemudian kurangi 1 batang lagi, terus sampai akhirnya bisa benar-benar meninggalkan rokok tersebut. Nah, itu sama dengan user steroid, bisa dihilangkan, ditinggalkan dengan cara rilis secara perlahan tersebut ya. Dan untuk teman-teman semua yang baru masuk ke dunia binaraga atau punya niatan untuk masuk dunia gym, binaraga angkat beban ya, nah itu saya selalu support buat teman-teman ya. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman. Semoga semua usahanya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan ya. Sekali lagi, sehat itu mahal ketika kita sudah kehilangan sehat tersebut. Tapi sehat itu murah ketika kita masih memilikinya ya. Jadi sehat itu adalah penenangan hati ya. Jadi sehat itu adalah penenangan hati, bukan pertentangan hati. Jadi sehat adalah penenangan hati dan sakit adalah pertentangan hati. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Mungkin sekian ya dari saya tentang pembahasan steroid, dan juga ini mungkin ada sedikit dari pembahasan tentang suplementasi fitness ya, suplementasi otot. Dan sebelum saya tutup teman-teman, ini promosi ya sedikit ya. Ini adalah CDR ya. Jadi CDR ini adalah multivitamin yang mengandung kalsium, vitamin C, vitamin D, dan vitamin B6. Ini bagus sekali untuk semua kalangan ya, terutama lansia. Ini mengandung kalsium yang tinggi untuk penguatan tulang dan gigi ya. Juga vitamin C, D, dan B6-nya bagus sekali untuk kesehatan dan menjaga tubuh kita dalam selalu keadaan sehat ya. Nah, ini untuk harganya mungkin bisa dicek sendiri nanti ya teman-teman, saya akan kasih linknya. Ini ada 2 versi, ada yang kotak seperti ini yang memiliki 2 botol di dalamnya. Ada juga yang mungkin yang kotaknya lebih kecil tapi panjang, nah itu 1 wadahnya tapi lebih banyak isinya mungkin ya. Nah, teman-teman bagi yang mau beli nanti silahkan check out di link deskripsi video saya di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin hari ini sampai di sini ya episode kali ini. Mungkin saya akan lanjutkan lagi di episode lain ya, tentang pembahasan yang lainnya seputar kesehatan juga dunia binaraga. Mungkin nanti saya akan bikin video di luar topik ini mungkin juga bisa ya. Oke teman-teman yang sudah nonton ya, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu ditetapkan dalam kesehatan, dalam panjang umur, dalam rezeki yang banyak, yang melimpah ya. Oke teman, sahabat semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika suka ya. Juga share ke teman-teman kalian ya. Thanks for watching. See you the next videos.